Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita tim Tobat Nakal Official. Malam ini tim lagi ada di sebuah rumah kosong yang hampir puluhan tahun. Jadi rumah ini guys bekas pabrik aki. Jadi menurut warga sekitar nih hampir happening juga ini tempat. Banyak cerita-cerita mitosnya, cerita rakyatnya bang. Jadi katanya dulu pemilik rumahnya ilmu atau persugihan gitu lah bang, persugihan siluman kera katanya. Jadi gini guys, nanti Bang Lilik nih akan masuk nih ditemenin sama kameramen kita Bangkit, coba untuk mengeksplor dia berdua aja biar lebih dapat lebih dapat seramnya gitu ya, atau gimana gregetnya ya, gimana bang? Oke siap. Tempatnya gimana nih? Ya tempatnya sih belum tahu ya, karena kita kan juga baru datang kan, belum sempat ke dalam. Tapi nanti teman-teman. Tapi ini gila nih, tempat auranya udah bikin orang merinding nih masuk sini. Nih Bang Ya, ini menurut Bang Ya gimana nih? Kita lihat aja nanti apa aja yang bisa jadi interaksi dan pembelajaran buat kita semua. Oke guys, kita akan mengantar ini nih Bang Lilik sama Bangkit buat explore di dalam. Siap ya? Jadi buat sahabat-sahabatnya, mungkin buat malam ini tim akan pecah dua ya. Gua sama Bangkit akan explore ke dalam sama kameramen nih. Dan mungkin sisanya akan tetap stay di sini buat persiapan lah jelasnya. Kasih semangat Bangkit ya lewat komen. Dia mulai rada-rada takut tapi cukup dengan top juga dia. Oke, Bang Lilik. Siap ya. Center aman semua? Aman. Nanti. Ada yang ngelongok ya. Ya. Dari kamar sini nih. Ini tadi sempet ada bayangan putih dari kamar sini nih. Cuma sekilas. Coba teman-teman ikutin terus nih malam hari ini kita explore di satu tempat yang konon katanya dulunya yang punya tempat ini apa sih namanya? Pesugihan keras, Pesugihan siluman kera ya. Dan matinya pun katanya gitu, karena mati dicakar-cakar sama siluman kera. Coba untuk menguak ya guys. Oke, Bangkit Lilik siap ya. ya. Kita akan tunggu tim kita nih 2 orang di sini aja. Kalau ada apa-apa, ini aja langsung telepon aja karena posisinya kan jauh, pabriknya kan luas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, kayaknya kita bakal pisah di sini sama Bang Lilik nih, guys. Ente kemana nih, Bang? Enaknya? Ya. Ente ke sono? Ente ke arah sono. Ya. Sini. Oke, Ya. siap. Hati-hati ente. Ya. Lalu bismillah istighfar selalu. Ya. Yuk. Ya. Guys, Bang Lilik udah jalan ke kebunnya guys. Nih gua posisi sendiri nih guys. Creepy banget guys tempatnya guys. Ini pabriknya.
pabriknya ini bekas pabrik aki, cuman banyak banget masih apa ya, masih bekas-bekas kayak sampah-sampah sama apa namanya, kayak bekas-bekas akinya gitu guys. Nih kayak gini nih. Horror men, sadis, horror gila. Ini kayak ada tangga nih guys. Aneh dengar suara tuh di situ tuh. Aduh, tuh. Dengar nggak suara-suaranya? Suara kayak perempuan gitu dah. Tuh. Dengar nggak nih ada suara nih? Oke guys, kita coba-coba nanya dulu nih sama Bang ya, bagaimana menurut tempatnya nih. Kalau gue sih rasain udah enak banget dari tadi. Hawanya tuh panas, sama gelisah gitu ya. Bener-bener aura itu kuat banget. Tapi emang Gimana Bang ya? Gimana tempatnya? tergambar kayak ada kisah yang Suram? kelam lah ya, kelam suram. Artinya ada satu kejadian yang memang bikin kita hilang akal gitu. Kok bisa gitu loh? Ya, bisa dibilang gilang-gilang kepala. Gitu. Dan ini dari tahun 2005 udah nggak ditempatin. Jadi kisah yang tadi gua tangkap sama penduduk sekitar itu. Jadi ini tempat memang dari tahun 2005 udah nggak ditempatin. Pas kejadian tragedi itu kan. Jadi penghuninya tersebut nih meninggalnya sih di kamar mandi. Kita belum tahu kamar mandi di mana karena kan yang explore nih tim kita nih 2 orang. Jadi dia matinya tuh di situ Bang, meninggalnya di situ Bang. Dan itu ditemukan sama security-nya namanya kan gitu. Nah, pas mau dibuka pintunya itu dikunci Bang, kekunci ceritanya. Kekunci terus didobrak-dobrak sama security-nya. Pas kebukanya tuh majikannya udah meninggal. Tapi yang bikin yang tadi mencengangkan dan menggilang-gilangkan kepala itu meninggalnya banyak cakaran-cakaran gitu di badan-badannya, seperti cakaran monyet gitu. Tempatnya becek guys. Parah nih tempat. Assalamualaikum. Tuh. Ini bekas-bekas akinya tuh. Masih ada di situ tuh. Nah, kita selanjutnya ke ruangan yang ini nih. Gua nggak tahu tuh ruangan apaan tuh, kayaknya horor aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ini nggak tahu nih gue bekas apa nih. Ini tempatnya kayak gini nih. Gue nggak tahu bekas apaan tuh. Gue ada yang lewat tuh apaan tuh? Zono no guys, di jendela tuh yang kebuka nih. Nggak tahu apaan tuh. Ya nggak fokus lagi kameranya. Becek guys, bocor-bocor gitu kayaknya tuh. Oh sini pengap banget guys, gue aja sampai keringetan parah nih. Ini pabriknya nih gede, lumayan luas guys, lumayan luas. Cuman di kanan kirinya itu kayak banyak kamar-kamar gitu.
Cuman atapnya itu udah pada bocor. Dari auranya gimana bang? Terus dari tim kita gimana nih? Kalau untuk auranya ya namanya rumah kosong kan. Begitu kan ini luas loh. Ini bukan rumahnya tapi pabrik akinya itu luas banget nih kayaknya. Luas. Jadi ya kalau untuk kemungkinan eksistensi dari makhluk-makhluk goib itu ya pasti ada. Cuma yang kita membahas permasalahan cerita itu mitos atau fakta. Mudah-mudahan kita dapat satu bukti untuk pembelajaran juga untuk pembenarannya seperti apa gitu. Jadi kita nggak semata-mata nyari tempat kosong tuh yang tidak ada apa-apanya guys. Kalau nyari tempat kosong jelas pasti ada yang makhluk asal. Tapi yang kita mau kupas di sini, mengulik jadi tentang mitos yang terjadi di sini biar tidak ada kesalahan akidah ya bang, yang bisa dibilang gitu ya. Kita lebih Bentar, sorry. Ada aneh-aneh. Salam menyampaikan la haula wala quwwata illa billah. Tadi di sini iya ada nenek-nenek nih. nenek. Jadi posisinya tuh tiba-tiba berdiri aja di sini. Makanya, iya. Abang bisa visualin gambaran seperti mana nenek? Gambarnya nenek-nenek biasa, Mukanya, rambutnya rambutnya diikat. Cuman bajunya baju biasa, Cuman nenek-nenek aja gitu. Cuman mudah-mudahan nanti mukanya serem apa? enggak, biasa aja ada di sini diri. Tadi pas lagi kita ngobrol udah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi sama Sosoknya gitu. Bang yang ngomong gitu merinding. Apa namanya? Ini yang samping nih. Nah, sudah. Tuh ada gorong-gorong apa tuh? Kayaknya sih bekas pembuangan, buat pembuangan limbahnya nih guys. Yang samping ini bekas pembuangan limbahnya tuh di situ tuh. Soalnya di situ ada bolong-bolongnya tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Suara apa lagi tuh? Becek di sini guys. Mantap, gua akun tempatnya horor banget, creepy banget di sini nih sendirian. Ya Black. Kok nggak buat konten, ogah amat gue sendirian di sini nih. Atasnya tuh atap-atap itu. Kayak ada suara apa ya? Ini apa nih, kayaknya kayak apa ya? Ini soalnya apa namanya? Ini udah roboh nih guys. Atapnya nih di sini udah roboh nih. Gue mau ke situ juga ngeri soalnya atapnya udah roboh. Nih, tuh. Creepy dapat betul asli nih. Nih, creepy dapat banget nih. Capek. Ini lubang nih, nggak tahu gue lubang apaan nih di sini nih. Anginnya kencang banget guys. Nih Bang Lilik nih. Bang, gimana Bang? Ada yang dapat interaksi nggak ente? Selama ini sih baru suara-suara aja ya. Ya. Tempatnya emang benar-benar luas sih. Tempatnya benar-benar luas. Iya. Capek ya? Di sini di belakang sini ada kayak kebun, mungkin dulunya awalnya Hah? bekas apa sih namanya? Bekas Tempat-tempat parkir. Tempat parkir? Iya, kayak tempat-tempat parkir karyawan karena kan ini pabrik ya. Hah? Ya gitu. Jadi Nah. di sini ada kamar mandi nih. Hah? Di sini kayaknya dulunya kantin nih. Kantin Bang? Ya, ini udah kantin. Kantin buat karyawan ya. Oh saung-saung gitu ya? Iya, Oh iya. kantin. Yang sana kebun loh. Oh iya. Yang sana
keluar kayak bekas parkiran, jadi sekarang jadi kayak kebun-kebun gitu. Oh. Ini apa nih bang? Nih. Ini sumur nih kayaknya, bekas sumur. Sumur ya? Oh mungkin orang ini pada ngambil air di sini kali ya? Iya. Ya buat teman-teman nih, jadi tadi gue sendiri udah coba buat explore di bagian sini nih, bangkit ke sana. Selama gue explore sih baru kayak sekedar suara-suara, terus ya kalau namanya aura sih udah pasti jangan ditanyain. Cuman kalau buat bangkit sendiri nggak tahu ngerasain apa. Horor bang, parah. Yang jelas nanti mungkin kita akan kupas lebih dalam ya sama anak-anak yang lainnya. Entah di sini mitosnya yang diceritakan, yang katanya ada apa sih namanya, pesugihan itu ya. Ya. Ntar biar bang Iya yang ngejelasin ya, yang lebih ngerti ya. Nanti bareng-bareng entah kita akan lakukan mediumisasi atau gimana. Kita balik dulu ke anak-anak ini. Jadi tempatnya benar-benar luas sih ya. Iya parah. Anak kira ini cuma rumah ini nih. Astagfirullahaladzim. Ini bekas apa nih bang ya kira-kira ya? Kayaknya sih bukan kamar mandi sih kayaknya. Panas tapi ya. Enggak, saya pikir cuma di rumah satu ini. Oh. Ternyata luas. Gede juga ya. Iya. Hadis. Akhir juga akhirnya dia. Sambil kita jelasin ini ya, sambil kita tanya nanti dari gimana. Sebelum ente aneh tanya nih tentang reviewan ente dulu nih, aneh nemu kertas nih. Gimana tadi di sini ya? Nah, Jawa ya, Bang? Iya. Kalau di Jawa sama bahasa Arab. sama Arab. Kayak wapak apa bukan? Itu Arab Hindu jatuhnya ya. Enggak. Iya. Gue nggak bisa ini Al-Quran ya, gue bilang Al-Quran ini kayak Jadi ini tulisan jatuhnya kayak pengasihan. Tapi kenapa ada di sini gitu? Berarti kan artinya ada akidah yang udah belok. Artinya mungkin dia pikir tempat ini serem, alter. Jadi dia mungkin cari satu hal pengamalan dari apa yang diamalkan di tempat ini. Itu sih. Jadi gimana? Tadi sini dulu lah. Kit. Bagi kayak orang kenapa sedikit. Nih, gue sebelum tanya Malilik nih bangkit nih. Jadi ini kameramen kita nih, kameramen juga nih. Apa? Perlu minum dulu apa enggak? Nggak usah. Udah siap ya? Jadi gimana Kit? Paling tadi yang aneh explore kan tadi aneh misah tuh di situ tuh. Aneh misah di situ, yang satu bang Lilik mau ke yang kebun belakang, aneh ke pabrik samping. Yang aneh rasain di pabrik tempatnya luas. Maksudnya Parah. Gede banget ya. Gede. Capek dah pokoknya dah. Ada pikir nih buat teman-teman ya, awalnya gue pikir ini cuma di rumah satu. Ternyata di dalamnya itu ada gedung, bukan gedung sih, bekas pabrik. Jadi luas banget, dan ini sih ya apa sih namanya, semakin jadi penasaran nih, kenapa orang yang punya usaha pabrik yang ibaratnya gede lah, besar, bisa ditinggalin segitu aja. Nggak mungkin kalau nggak ada alasan yang kuat gitu kan. Jadi yang tadi omongan Bang Lilik tuh sempat kita bahas juga, kenapa rumah yang begini kalau tidak ada tragedi ya itu ditinggalkan begini aja. Ya mudah-mudahan sih kita bakal menguak ini benar atau terjadinya tragedi itu benar atau tidaknya. Terus nih, lo berdua masuk apa misah atau gimana? Misah. Jadi bang Lilik satu ke kebun. Tadi kan kayak di situ ada sumur tuh. Nah sumurnya sampingnya itu ada kebun. Nah itu bang Lilik di situ. Nah aneh ke pabrik. Nah, pas aneh masuk ke pabrik sih yang aneh rasain parah dah. Apa namanya, kayak panas banget. Auranya udara itu pengap, panas. Paling ada suara-suara gitu doang bang. Kayak suara apa? Kayak perempuan gitu doang, kayak nangis cuman tipis banget suaranya. Nangis tapi ya, tipis suaranya. Tipis banget suaranya. Sih ketangkap sama kamera. Ya mudah-mudahan aja. Sama paling kayak ada suara kayak lempar begitu doang sih. Lempar ya. Iya. Cuman nggak kencang lemparnya, kotak. Tadi sempet nggak lu ke kamar mandi yang dijadiin wacana itu tempat meninggalnya pemilik ini nih? Ada kamar mandi gitu? Tempat gue lihat sekilas doang kan. Nah cuman pas baliknya itu gue lihat auranya. Oh, lu bisa tahu itu tempatnya?
kayaknya sih cuma ada kamar mandi yang di dalam rumah itu doang. Itu doang. Iya. Soalnya kan mitos-mitos dari yang warga-warga sekitar katanya kan, yang apa Kamar mandi namanya? emang kamar mandi di rumahnya. Kamar ya? mandi di dalam rumahnya katanya. Cuman emang auranya panas banget. Pengabet panas pokoknya. Nah, jadi sekarang ini mendingan sih, karena kan dari awal kan ini udah coba terus sebelumnya. Kayaknya memang ada sesuatu hal yang perlu kita kupas lah. Karena logikanya gini guys, ini orang ibaratnya kehidupannya udah enak, punya pabrik lagi. Nggak mungkin ditinggal kalau nggak ada sesuatu hal yang apalah gitulah, gitu kan. Benar-benar. Mungkin ya malam ini sih mudah-mudahan sih ada pembelajaran yang kita dapetin. Dapat jawaban Ya, juga betul. gitu ya. Oke, kali ini kita akan masuk, kita akan mengeksplor lebih dalamnya seperti apa. Kita akan telusuri tempat-tempat apa aja yang tadi mereka berdua datang ini. Kita mau lihat seperti yang benarkah Kita sinkronin dengan pembicaraan mereka. Yuk. Ini kalau lu pada bisa lihat nih ya di video nih, banyak banget tumpukan-tumpukan baju yang udah sama pakai ya, usang gitu. Bener-bener pure ini ditinggal, bukan pindahan ya? Iya. Iya bang. Jadi ini kayaknya setelah ditinggal, nggak diurus, nggak diambilin barang-barangnya, nggak dipindahin. Banyak orang yang datang ke sini, Ya di apa ya? ya diambilin lah, maksudnya yang masih bisa kepake apa segala macam. Jadi Dijarah lah. ya benar. Jadi ini kuncinya. Apalagi kalau gue lihat kayaknya pemulung. Nah, oke. Ya. Apa ini benar sosok kamar mandi yang lu lihat ini? Iya. Ini kamar mandi itu di sini tuh. Ini apa yang lu rasain Kit pas di sini? Panas banget. Kayak apa ya? Apa ya kalau dibilang nggak? Pengap panas terus kayak apa? Kayak sosok kayak apa ya? Bukan sosok sih sebenarnya kayak Lama-lama gede banget cuy. Lama-lama gede banget. Gede, cuy. Kakinya ganjil genap nih. Genap. Genap. Kalau genap nggak beracun. Oh kalau genap gak beracun. Kalau genap nggak beracun. Kalau ganjil Beracun. berarti sesuai tanggal kali. ini tadi yang gue Iya, Bang. rasain panas banget cuman kayak ada kayak ketakut-takutan gitu loh bang. Maksudnya kayak apa ya? Kalau dibilang ya susah juga sih ya. Kayak apa ya? Pokoknya kayak ada rasa-rasa ketakutan gitu. Kayak was-was. Was-was gitu gue gitu. Oke. Jadi bang, menurut mitos yang terjadi di sini nih, kamar mandi ini yang mempunyai meninggalnya di sini nih bang. Gitu guys, di kamar mandi ini sosok kamar mandinya seperti itu. Jadi kalau kita bisa rekonstruksi ulang nih bang. Jadi ini ketika mau meninggalnya, si pemilik rumah berada di posisi di sini nih bang. Katanya security-nya itu gedor-gedor pintu ini, tapi ini dalam keadaan pintu terkunci. Tapi security itu dengar dari sini majikannya minta tolong. Dengan sigapnya nih ceritanya security datang nih, masuk nih. Pas mau dibuka kamar mandi kunci, digedor-gedor, tolong. Mungkin didobrak atau nggak ngerti atau kebuka sendiri nggak ngerti ya. Pas itu terjadi, majikannya meninggal. Dan yang diceritakan majikannya meninggal cekak-cekak monyet itu bang. Jadi ini spotnya ya guys, yang terjadinya seperti itu di sini. Kalau dari gambaran buat kondisi itu nggak ada sih. Kejadian yang pemilik rumah itu meninggal nggak di sini? Enggak, kayaknya tuh pemilik rumahnya meninggal bukan karena dicakar atau bukan karena pesugihan, tapi memang udah kondisi Umur atau usia ya? usia sama kalau nggak salah kayak ada penyakit. Mungkin komplikasi atau gimana ya? Pokoknya penyakit Biasanya kalau dia medis. gitu. Gitu. Jadi yang abang lihat nih benar terjadi yang meninggal di sini atau enggak? Enggak sih. Jadi kata menurut Bang Yai yang digembar-gemborkan masyarakat pemilik rumah yang meninggal di sini enggak ada, cuma jadi wacana aja. Astagfirullahaladzim. Nempel ya.
Jadi kalau gue lurusin lagi dari cerita Bang Yai tentang tragedi yang terjadi seorang pemilik rumah ini nih, tinggal di kamar mandi ini nih guys. Itu nggak ada ya Bang? Nggak ada. Tapi bisa dibilang cuma hanya ya mitos lah. Coba kita mengulik lebih dalam lagi dah seperti apa. Jadi kita cari kesimpulannya benar mitos atau fakta yang terjadi di sini. Bukan begitu, Bang Lilik? Ya. Bang Lilik nih semenjak lagi sesudah ekspor dia mulai serius nih. Set, luas juga ya? Ya, ini yang tadi gue ekspor nih. Luas juga tuh Bang. Explore nih. Nah di situ tuh kayak ada tangga-tangga jalan buat ke atas gitu tuh kayak si kantor Ini lah. tangganya. Tangganya buat ke atas kan kayak kantor gitu. Oh buat office-nya mungkin ya? Ya di situ ada ruangan lain terus ada toilet juga. Hati-hati ya, paku nih kayaknya. Tadi gua hampir banget itu paku. Ya. Gitu tuh. Ada yang mau ketemu nih Bang Ya ini. Kayak suara pintu ke ini dah. Iya. Bang Ya mau ngomong nih, ayo dong. Yang pada ngumpet aja. Dulunya ada kejadian meninggal karena pesugihan, ayo tunjukin, maksudnya artinya biar kita nggak termakan sama mitos gitu. Jadi paling enggak kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya. Menurut Abang, sosok apa aja yang ada di sini? Asal Manggarai itu ada nggak sih? Dari awal kita tadi masuk sampai sekarang kita telusurin kamar per kamar, itu untuk sosok kerak yang seperti digembar-gemborkan sama orang gitu ya. Itu belum ketemu dan tidak ada. Tidak ada. Jadi sosok yang ada di sini hanya sosok Tadi ketemu sama ada kuntilanak tapi merah, yang mungkin yang dibilang kuntilanak merah. Terus ketemu juga tadi di atas, di mana tuh, di ruang yang kita baru masuk, kamar di kamar itu kan ada sosok nenek-nenek dan wajahnya mirip banget sama yang ada di foto. Ada itu di foto yang juga. ente lihat visualnya ternyata ada di foto. Ada di foto. Tapi kita nggak bilang itu nenek adalah yang di foto. Bisa aja itu penjelma Gitu. dari jin lah. Itu yang perlu difahamin. Kadang kita salah kaprahnya di situ. Oh, mukanya begini berarti dia bukan. Tetap ada pemanfaatan dari sosok di sini. Jadi siluman kera yang digembar-gemborkan ini tidak ada malam ini atau memang tidak ada Bang? Nggak ada. Nggak ada. Benar tidak ada di sini atau memang tidak ada di sini? Nggak ada. Oke. Jadi sosok siluman kera yang kalian gembar-gemborkan nih di media di segala macam di YouTube juga banyak juga. Ternyata itu memang menurut penelusuran kita tidak ada sama sekali guys. Tidak ada. Makanya kita mau nyari fakta lagi nih. Benarkah sosok seorang tadi yang pemilik rumah itu meninggal karena dicakar monyet itu? Kita mau cari faktanya. Ya gitu, bukan begitu Bang? Bang, kira kemana? Kita Bang, apa kita perlu ada interaksi seperti apa? mediumisasi kayaknya Kalau untuk naruh kamera untuk kayaknya juga bakal menguap mitos juga sih kalau iya. gua. Mediumisasi apa perlu? Sebenarnya ini apa sih dari cerita mitos yang kita dapat ini? Pasti kan nih keluarga bapak tersebut yang punya anak, pasti punya anak, punya keluarga, masih ada pada hidup masih. Tapi yang menurut cerita warga atau ya cerita-cerita dari ya media segala macam. Jadi anaknya itu sebelum bapaknya meninggal udah pada pergi. Udah nggak satu rumah. Tapi gue nggak tahu nih sosok istrinya nih. Sosok istrinya nih masih hidup, tahu gue nggak tahu atau udah pergi juga sama anak-anaknya di bawah, gue juga nggak tahu. Karena buat Hanif pribadi sih, kita mau mitos kalau dalam hal gaib
Kali setuju sama Bangnya. Memang dari aura, dari rasanya tuh nggak ada yang namanya siluman kera tuh yang kata pesugihan. Kalau dibilang dulunya pernah ada pesugihan sih memang nggak ada. Sekarang logikanya apa ya? Rumah ditinggal begitu aja, banyak foto-foto terbengkalai, maksudnya nggak dibawa. Agak aneh gitu. Apa ada konflik keluarga? Apa? Polemik ya? Nah betul. Anak-anaknya kalau memang beliau punya anak, kenapa diurusin di rumah tempat? Tempatnya strategis guys, tempatnya strategis banget. Kalau mau nikah pasti cepat lakunya ini. Gue nggak tahu ya ada permainan dari orang yang ini atau enggak, gue juga nggak ngerti. Gue nggak mau bersangka ke situ, kita tarik kesimpulan aja seperti apa gitu. Jadi sosok siluman kera ini nih yang kita cari-cari. Tadinya sih kita coba cari-cari, ternyata memang kata Bangnya nggak ada gini. Kayak yang sangat disayangkan gitu ya. Kita sangat disayangkan dalam arti kita nggak bisa nemuin, sangat disayangkan itu udah jadi kualitas di sini Bang. Ya. Udah jadi yang memang mungkin masyarakat banyak yang mengiyakan, padahal belum menelusuri langsung, belum menguak secara langsung, tetapi hanya info dari media sosial kah atau dari omongan-omongan gitu. Ini gimana Bang? Buat pembuktian kita ada pembuktian minimalisasi atau gimana? Kayaknya nggak perlu deh, Karena udah jelas ya. udah jelas. Gini guys, kita tuh menarik kesimpulan kita sebagai orang yang berakal juga punya logika ya. Kita berbicara tentang mistis nggak pakai logika atau mengenalkan memang benar. Tapi itu ada apa ya? Ada jalur. Ada jalurnya gitu, ada garis tengahnya, ada garis merahnya yang kita mau bahas itu seperti apa. Ternyata garis tengahnya dari ulur kita tarik nggak nyambung sama sekali di sini. Jadi bisa dibilang mitos. Real mitos. Gampangnya begini. Yang pertama, kenapa kita bilang ini hanya mitos belaka? Dari semua informasi yang didapat itu tidak sinkron di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ini hanya masalah pesugihan atau kera atau apapun itu, yang jelas ini rumah pasti bakalan dikelola, Bakal lanjut dikelola. pasti bakalan dikelola gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa rumah ini langsung ditinggalkan, terus juga semua barang benda-bendanya nggak ada yang dibawa, Sampai ada jarah. iya sampai ada orang ambil lah kasarnya gitu kan. Nah, garis merahnya adalah kalau tidak ada konflik atau kalau tidak ada permasalahan di dalam lingkungan keluarga, ini pasti akan terus berlanjut. Minimalnya apa? Minimalnya ketika dijual apa segala macam, banyak orang yang mau gitu. Oh berarti bisa jadi perebutan warisan. Bisa jadi gitu. Nah, mungkin Iya. mungkin dari pihak keluarganya atau famili atau apa, daripada lu yang dapat, mendingan semuanya nggak dapat. Intinya gitu. Nah, didukung lagi sama faktanya apa? Foto-foto semua masih ada. Jadi kalau kita misalkan mau sinkronkan antara info warga sama kondisi di lapangan, itu nggak sinkron gitu. Kalau memang istilahnya dia punya anak dan anaknya masih hidup, nggak ada ceritanya tuh foto masih terpajang di sini gitu. Artinya berarti antara pihak keluarga nih, di dalam keluarga ada konflik. Ada satu hal yang mungkin bikin jadi masa bodoh gitu. Nah, itu semuanya itu nggak sinkron. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu lokasi ini, teman-teman masuk ke rumahnya, masuk ke pabriknya, itu sangat tercermin bahwa tidak ada kepedulian dari keluarga untuk
orang tua lah, atau ibaratnya yang memang pemilik tempat ini, sehingga ditinggalkan begitu saja. Tapi bang, bentar ya, ini gue ingin tanya nih, apa benar orang tuanya di sini? Orang tuanya Atau orang tuanya dibawa pergi sama anaknya? enggak, Meninggalnya di sana atau gimana? enggak. Kalau meninggal memang di sini. Meninggal di sini. Meninggal memang di sini. Cuman karena memang nggak ada keluarga yang ngurus atau peduli, ya mungkin jadi tercipta satu pemahaman atau gambaran ke arah situ gitu. Karena masalah yang dibilang dicakar apa segala macam itu kan belum ada bukti real, Ya, betul. belum ada bukti nyatanya bahwa benar terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena kalau cuma bahasa bisa direkayasa, intinya sih seperti itu. Sumur ini belum lama lah ya, gorong-gorongnya begini tuh belum lama. Kalau gue bilang ini sumur apa gorong-gorong sih? Tapi Dibilang sumur nggak dalam, kayak gorong-gorong. tapi kayaknya mungkin dulunya ini sumur, mungkin dulunya ini sumur. Tapi Oke. akarnya bagus loh. Gini aja deh bang, Cuman, kita coba untuk akhirin aja nih guys. Dari tadi kita kesimpulan apa ya yang kita bicarakan masalah pesugihan kera itu nonsen ya, bisa dibilang ngomong kosong doang, dan itu hanya mitos. Rick, mungkin dari Bang Lilik juga yang tadi nanti kalian bisa lihat reviewnya sama Bang Kit itu ya, tentang keseraman itu karena tempat ini aja yang sudah terbengkalai puluhan tahun lah ya. Gimana nih Bang Lilik, kesimpulan dari awal sampai akhir yang kita dapat pelajarannya ya? Iya. Ya buat malam ini sih kesimpulannya juga gimana ya, awal kita dapat cerita, dapat info yang katanya ada pesugihan kera. Pesugihan kera. Ya memang nggak ada fakta di lapangan. Setelah kita telusurin ini nggak ada bau-bau hal seperti itu. Ya, ini sih kepercayaan kita sama tim ya, kepercayaan kita bareng-bareng. Kalau buat teman-teman mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya balik lagi sih, kalau masalah tempat kosong yang gaib udah pasti ada. Itu ya kesimpulan dari Bang Ya. Lilik, intinya gitu ya guys. Nah dari Bangnya ini kesimpulannya apa nih Bang yang kita dapat dari pelajaran ini menjadi rumah yang jadi mitos sekian lama? Gimana nih Bang? ya kalau gambarannya, kesimpulannya yang pertama, balik lagi setiap channel kita upload Tangkal video, Official. Tobat Tangkal Official upload video, itu sudah pasti jangan pernah langsung menilai sebelum menelusuri langsung. Jangan pernah percaya satu cerita sebelum kita kuak benar fakta apa bukan di tempatnya langsung. Karena apa? Karena banyak jalan setan memberikan godaan kepada manusia. Salah satunya apa? Dari cerita sehingga timbul satu polemik atau satu paradigma atau satu wacana bahwa di sini serem, di sini serem, di sini serem. Sebenarnya yang paling serem bukan di mana-mana, tapi ada di hati kita. Kalau kita nggak terangi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya gini, di rumah ini kalau serem, bener yang tadi Lilik bilang, Lilik bahas, tempat kosong sudah pasti ada yang menghuni. Benar. Kalau manusia nggak menghuni, berarti makhluk selain manusia yang menghuni. Yang jadi permasalahan bukan siapa yang menghuni, tetapi kita mau pecahkan ini mitos atau fakta tentang adanya pesugihan siluman kera. Di fakta lapangan itu nggak ada. Dari mana kita ambil kesimpulannya? Yang pertama, kalau memang ini salah satu hal atau faktor kosongnya rumah ini karena pesugihan, otomatis pesugihan itu tidak melihat tempat, di mana tidak melihat tempat. Kalau dia masih punya anak, masih bisa berlangsung, masih bisa berlangsung karena ada perjanjian, Benar. Jadi artinya kalau ini pesugihan, dimanapun tempat anaknya, selama anaknya itu merasakan hasil dari pesugihan tersebut, tetap kena. Bisa ibarat kata jadi tumbal. Iya, gitu. Nah, informasi yang kita dapat, anaknya masih ada, masih hidup. Nah, pertanyaan besar,
Kenapa keluarganya masih hidup tetapi rumah terbengkalai? Jangankan pakaian apa segala macam, fotonya pun masih terpajang rapih. Kenapa nggak diambil kalau memang tidak ada polemik atau konflik dalam keluarga? Artinya pesan yang bisa kita ambil dari penelusuran malam hari ini, sebanyak apapun harta yang kita punya, keluarga nomor satu. Kenapa? Karena harta nggak dibawa mati, yang pertama. Yang kedua, syarat kita masuk untuk dapat satu kebaikan di akhirat yaitu surga adalah amal ibadah dan doa dari anak yang soleh dan soleha. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan, kalau kondisi dalam rumah atau dalam keluarga tidak harmonis, bagaimana di akhirat nanti? Intinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bang Yai, terima kasih juga untuk Bang Lilik yang sudah review, sama Bang Kit juga ya Kit. Terima kasih banyak ya Kit. Oke guys, dari semua ini mungkin dari kalian bisa dapat pelajaran yang berfaedah buat kalian. Jadi intinya gini guys, kami tekankan sekali lagi ya, di konten kita tidak pernah mencari sesuatu hal yang berupa astral, mengajak-ajak hantu. Kita di sini menguak mitos atau fakta. Ini yang jadi polemik, yang menyalahin akidah. Kita bukannya so suci atau benar, tapi kita mencoba memerangi itu. Karena kita tidak mau masyarakat luas ini menjadi bodoh gitu Bang, dengan sesuatu hal yang ceritain yang jadi urban legend atau mitos tersendiri. Oke guys, tetap dukung kami Tobat Nakal Official yang selalu akan menyajikan sesuatu hal yang benar-benar jujur buat kalian, bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe, Like, Komen. dan share juga. Terima kasih banyak. Salam Tobat Nakal Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.